Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Agmalia dengan NIM 20080101134 dari kelompok 3 kelas Farmasi 2C. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Alam dan Lingkungan Hidup. Eh, Kelompok 3 ini beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Maulana Agmalia. Yang kedua ada Akifah Nur Fadilah Jamil. Yang ketiga ada Dewi Fajriah Nur. Yang keempat ada Dea Nur Fitriani. Dan yang terakhir ada Sofiana Larasati. Nah, hal-hal apa saja sih yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini? Yang pertama yaitu ada dasar-dasar normatif tentang pemeliharaan lingkungan. Yang kedua ada konsep Islam dalam pemeliharaan lingkungan. Yang ketiga ada bahaya yang mengancam lingkungan. Yang keempat ada faktor-faktor yang merusak lingkungan. Yang kelima ada strategi-strategi Islam dalam memelihara lingkungan. Dan yang terakhir ada pemeliharaan lingkungan dalam realitas sejarah Islam. Yang pertama yang akan kami bahas yaitu dasar-dasar normatif tentang pemeliharaan lingkungan. Nah, dasar-dasar normatif ini memiliki beberapa perspektif, yaitu ada perspektif akidah, perspektif etika, dan perspektif ilmu fikih. Nah, yang pertama yaitu perspektif akidah. Akidah ini berasal dari kata akad atau ikatan. Akidah ini maksudnya adalah ikatan yang diikat seseorang kepada zat ataupun orang lain. Dalam istilah agama, akidah adalah keyakinan seseorang kepada Tuhannya. Keyakinan seseorang kepada Tuhan adalah jaminan utama untuk terciptanya pemeliharaan lingkungan hidup. Nah, dengan keyakinan mukmin kepada Tuhannya, maka orang itu tidak akan melakukan kejahatan di lingkungan, walaupun tidak ada orang yang melihatnya, karena dia tahu bahwa Allah itu Maha melihat dan Maha mengetahui. Yang kedua ada perspektif etika. Akhlak atau etika itu tidak saja tercermin dalam perilaku muslim sesama dengan muslim, sesama manusia, tapi juga berlaku terhadap lingkungan hidup yang lain, baik itu hewan, tumbuhan, bumi, langit, air, bahkan hasil ciptaan buatan manusia itu sendiri. Nabi Muhammad pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Tebarlah kasih di bumi, maka kamu akan mendapatkan kasih di langit. Barang siapa yang tidak pernah mengasihi, dia tidak akan dikasihi." Tebar kasih merupakan pesan universal Islam untuk berinteraksi dengan lingkungan hidup. Bila etika ini dilaksanakan, maka balasannya adalah kasih Allah melimpahi manusia. Dan yang terakhir ada perspektif ilmu fikih. Fikih ini berasal dari kata faqah, artinya memahami secara mendalam. Fikih menjadi istilah agama yang artinya peraturan yang dibuat berdasarkan pemahaman yang mendalam atas sumber-sumber hukum agama. Hukum fikih ini meliputi semua urusan di dunia dan di akhirat, semua permasalahan ibadah dan muamalah, serta hubungan dengan Tuhan dan manusia sekaligus. Fikih Islam didasari pada metodologi yang pada tataran pelaksanaannya dapat menjamin seluruh siklus kehidupan di dunia ini, terutama manusia. Perkenalkan, saya Akifah Nur Fadilah Jamil, NIM 200800135. Konsep Islam dalam pemeliharaan lingkungan. 1. Penanaman pohon dan penghijauan. Bertani dan bercocok tanam telah dikenal sejak manusia pertama hidup di bumi. Habil seorang petani dan Kobil adalah seorang peternak. Islam adalah agama hijau, karena Islam itu damai. Maqasid syariah Islam ada 5. Menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Ilmu pengetahuan modern menyebutkan bahwa penghijauan memiliki faedah seperti menurunkan sengatan cahaya matahari dan sebagainya. 2. Menjaga kebersihan. Dalam hadis disebutkan, kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Orang yang beriman sangat menginginkan kebersihan lahir dan batin. Kebersihan lahir yaitu dengan berwudu dan mandi wajib. Sedangkan kebersihan batin dengan sholat. Ini merupakan cerminan bahwa Islam itu agama bersih.
Selain bersih raga, Islam juga membahas tentang bersih hati. Bersih hati bisa terlihat dari senyuman tulus seorang saudara muslim. Seperti sabda Nabi, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Hibban dan Baihaqi. 3. Menjaga sumber kekayaan alam. Sumber daya alam adalah anugerah Tuhan yang maha hidup. Kerusakan di bumi ialah kita menjadikan akal sebagai pengendali dan tidak memperhatikan timbangan alam yang telah diciptakan Allah. Dalam hal ini, kita menemukan kasus konkret seperti penebangan hutan secara liar. Puncak dari kerusakan di bumi adalah tersebarnya kezaliman. 4. Menjaga kesehatan manusia. Sabda Nabi, 2 nikmat yang sering dilupakan adalah kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Islam punya cara yang efektif untuk menjaga kesehatan dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan sholat dan zikir, hati menjadi tenang. Dengan berpuasa, badan menjadi sehat. Di sisi lain, menghindari begadang, tidak meminum minuman keras, tidak merokok, juga dapat membuat badan sehat. Sejatinya, tidak ada kontradikasi antara keyakinan Allah sebagai satu-satunya zat maha penyembuh. Perkenalkan, saya Dewi Fazriah Nur, NIM 200800136. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya yang mengancam lingkungan. Yang pertama adalah bahaya pencemaran. Nah, bahaya pencemaran ini berdampak bahaya jika di lingkungan kita, yaitu bahaya pencemaran air, udara, lingkungan, bahkan pencemaran bumi. Adapun hal-hal yang menyebabkan pencemaran antara lain dapat dari sumber alam juga disebabkan oleh manusia. Yang kedua ada bahaya pengurasan bahan alam. Bahaya pengurusan bahan alam ini berdampak untuk generasi yang mendatang karena pastinya akan kesulitan bahkan tidak akan merasakan bahan alam yang seharusnya dijaga dan dibudidayakan. Di antara penyebabnya ada penggunaan sumber daya alam yang boros atau berlebih, penyalahgunaan sumber daya alam, pemborosan dalam konsumsi dan menyanyiakan lingkungan, dan kelima, terakhir itu ada pengrusakan di bumi. Nah, untuk poin yang ketiga, bahaya rusaknya keseimbangan. Bila keseimbangan di alam ini rusak, maka terjadilah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada pengubahan mendasar dalam iklim dunia. Yang kedua, pengundulan hutan. Yang ketiga, meningkatnya panas bumi. Yang keempat, meningkatnya permukaan air laut. Yang kelima, derasnya air hujan yang berasam. Dan yang terakhir, perusakan ozon. Nah, untuk yang keempat ini hal-hal yang dapat merusak lingkungan. Jadi kita perlu memperhatikan tuh. Yang pertama, merusak ciptaan Allah merupakan faktor untuk yang menyebabkan lingkungan rusak karena Allah maha hidup dan menginginkan kehidupan yang lebih baik bagi makhluk hidupnya. Nah, yang kedua ada kezoliman. Dua dosa yang tidak ditunggu balasannya di akhirat, yaitu pemutus silaturahmi dan pelaku kezoliman. Yang C, berjalan sombong di muka bumi. Takabur adalah perangai iblis yang dikutuk Allah dan diusir dari surga. Yang D, menurut hawa nafsu, sebagaimana kata Syekh Mutawali Syahrawi di atas bahwa sumber kerusakan di langit, bumi, manusia, hewan, dan tumbuhan adalah mengikuti hawa nafsu. Yang terakhir ada kufur terhadap nikmat Allah. Allah berfirman, bila kamu menghitung satu nikmat Allah, maka kamu tidak akan dapat menghitungnya. Nama Dea Nur Fitriani, NIM 20080101137. Faktor-faktor yang merusak lingkungan berdasarkan penyebabnya. Kerusakan lingkungan dapat terjadi karena proses alam dan karena aktivitas manusia. Kerusakan yang diakibatkan oleh alam diantaranya yaitu gunung meletus, gempa bumi, banjir, tanah longsor, badai atau angin topan, dan kemarau panjang. Lalu, kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, yaitu pencemaran lingkungan. Pencemaran disebut juga dengan polusi, terjadi karena masuknya bahan-bahan pencemar atau polutan yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Bahan-bahan pencemar tersebut pada umumnya merupakan efek samping dari aktivitas manusia dalam hal pembangunan. Berdasarkan jenisnya, pencemaran dibagi menjadi 4, yaitu pencemaran udara,
pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran suara. Degradasi lahan. Degradasi lahan adalah proses berkurangnya daya dukung lahan terhadap kehidupan. Degradasi lahan merupakan bentuk kerusakan lingkungan akibat dari pemanfaatan lingkungan oleh manusia yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan. Bentuk degradasi lahan misalnya yaitu lahan kritis, kerusakan ekosistem laut, dan kerusakan hutan. Lalu strategi Islam dalam memelihara lingkungan melalui pendekatan teologis. Ajaran-ajaran dalam Al-Quran menjelaskan tentang kejadian alam atau lingkungan hidup yang dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan pemikiran bagi umat Islam untuk semakin peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup. Dalam bagian tertentu, Al-Quran mengatakan bahwa Allah adalah pemilik yang mutlak dari alam semesta dan penguasa alam semesta yang tak dapat disangkal di samping pemeliharaannya yang maha pengasih. Karena kekuasaannya yang mutlak, maka jika Allah hendak menciptakan sesuatu, langit dan bumi, maka dia berkata kepada keduanya, jadilah kalian baik dan dengan suka maupun dengan terpaksa. Quran Surat Al-Fussilat, surat ke-41 ayat 11. Dari ungkapan tersebut dapat dimaknai secara luas bahwa semestinya manusia dan alam semesta sebagai makhluk ciptaan Allah sudah seharusnya saling mengasihi seperti Allah sendiri mengasihi mereka sebagai ciptaannya. Petikan ayat Al-Quran tersebut kiranya dapat dijadikan dasar atau pedoman teologis guna membangun atau memperkokoh bahwa Al-Quran secara langsung memberikan tempat terpenting terhadap ciptaan Allah dan unsur-unsur alam. Oleh karena itu, tidak ada alasan cukup kuat bagi manusia untuk seenaknya melakukan eksploitasi terhadap alam atau lingkungan hidup. Sebaliknya, diharapkan akan muncul kesadaran bagi mereka untuk menghargai alam atau lingkungan hidup sebagai sesuatu yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Lalu melalui pendekatan fikih yang berarti juga sebagai sistem pemikiran hukum Islam dapat memberi kepastian bagi mereka yang meyakininya. Dengan adanya kepastian tersebut, maka umat Islam tidak lagi ragu bahwa masalah lingkungan hidup adalah masalah yang sangat penting untuk diperhatikan. Selanjutnya, kepastian tersebut dapat diharapkan menjadi sumber motivasi yang sangat kuat bagi umat Islam, khususnya untuk semakin peduli terhadap lingkungan. Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka melindungi, merawat, dan melestarikan lingkungan hidup menjadi semakin jelas sebagai sesuatu kewajiban bagi setiap muslim. Karena menurut ajaran Islam sesungguhnya melestarikan lingkungan hidup sama dengan menjaga agama, di mana perbuatan dosa yang dapat mencemari lingkungan akan menodai kebenaran dan secara tidak langsung meniadakan tujuan eksistensi manusia di permukaan bumi ini, serta menodai fungsi kekhalifahan yang dibebankan pada manusia. Lalu menjaga jiwa, yang dimaksudkannya adalah perlindungan terhadap kehidupan psikis manusia dan keselamatan mereka, menjaga keturunan, yang dimaksud adalah keturunan umat Islam di atas bumi, yaitu menjaga keberlangsungan generasi masa depan dengan menjaga segala bentuk eksploitasi sumber-sumber rezeki yang menjadi hak generasi yang akan datang. Menjaga akal dalam pengertian luas mengandung arti menjaga manusia dengan seluruh unsur penciptaannya, jasmani, akal, dan jiwa. Perusakan lingkungan hidup dilakukan manusia selain berkaitan pada diri manusia juga dikategorikan sebagai perbuatan yang gila atau di luar nalar karena tidak lagi bisa menjaga keseimbangan dalam berpikir, keseimbangan antara yang maslahat dan yang merusak. Menjaga harta di sini bukan hanya tentang uang, emas, dan permata saja, tetapi bumi dan isinya adalah harta yang wajib kita lestarikan. Perkenalkan, nama saya Sofiana Larasati, NIM 2008010138. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan lingkungan dalam realita sejarah Islam. Implementasi pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup antara lain yaitu yang pertama, memanfaatkan tanah tandus. Mengolah dan memanfaatkan tanah kosong untuk ditanami adalah salah satu bentuk kesadaran kita manusia dalam memperlakukan bumi yang semakin tua ini dengan memanfaatkan lahan yang tidak produktif. Nantinya akan mengembalikan fungsi lahan dan menjadikan sebagai usaha sekaligus berperan dalam upaya konservasi. Mengolah lahan yang semula tidak produktif karena kondisi tanah yang berbatu dan tidak memungkinkan untuk ditanami dalam Islam, hal tersebut dikenal dengan ihya al-mawat, merupakan syariat
dalam memakmurkan dan memanfaatkan bumi untuk kepentingan kemaslahatan manusia, baik secara individu maupun kolektif. Kemudian yang kedua yaitu penetapan daerah konservasi. Dalam Khazanah Islam dan lingkungan dikenal suatu kawasan atau areal konservasi yang diberi nama Al-Harim. Pada masa Rasulullah masih hidup, beliau pernah mencagarkan kawasan sekitar Madinah sebagai himaguna melindungi lembah, padang pasir, rumput, dan tumbuhan yang ada di dalamnya. Seperti dalam hadis yang artinya, dari Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya Rasulullah telah menetapkan Naki sebagai daerah konservasi. Begitu juga Umar telah menetapkan Syaraf dan Rabadah sebagai daerah konservasi. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan alam. Salah satu konsep Islam dalam masalah pemanfaatan alam adalah had al-kifayah atau standar kebutuhan yang layak. Di sini menjelaskan bahwa pola konsumsi manusia itu tidak boleh melebihi standar kebutuhan yang layak. Seperti contohnya dalam pemanfaatan hutan dan berbagai kandungan alam lainnya itu tidak boleh dieksplorasi dan dieksploitasi secara besar-besaran, melebihi kebutuhan yang semestinya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat lepas dari lingkungan. Manusia juga membutuhkan lingkungan dan manusia juga tidak akan sanggup hidup tanpa lingkungan. Oleh sebab itu, kita sebaiknya harus menjaga keseimbangan alam.